Coba, lu sekarang buka YouTube, TikTok, atau Instagram. Pasti lu sering nemu konten dengan judul skill high value yang bisa kamu pelajarin, atau tingkatin value lu biar nggak diremehin. Di era algoritma sekarang, istilah high value udah bergeser dari sekedar konsep self-improvement menjadi sebuah obsesi baru. Lu dianggap high value kalau punya tubuh ideal, karir yang mentereng, punya high value skill sebelum tahun 2027, berbicara dengan intonasi yang diatur, dan selalu kelihatan dingin, independen, serta nggak butuh siapa-siapa. Manusia modern sekarang melihat dirinya bukan lagi sebagai makhluk hidup, tapi sebagai produk komoditas yang harus terus di-upgrade spesifikasinya. Tapi, pernah nggak sih lu ngelihat orang yang mati-matian pengen kelihatan high value, tapi di dunia nyata, perilakunya malah aneh? Mereka jadi kaku pas nongkrong, terlalu perhitungan kalau mau bergaul, menolak terlihat lemah, dan diam-diam ngerasa lebih superior dari orang lain. Alih-alih jadi manusia yang berkualitas, obsesi ini malah bikin mereka jadi manusia yang egois, kesepian, dan toksik. Kenapa gerakan yang awalnya positif buat memperbaiki diri ini malah berubah jadi penyakit mental massal? Mari kita bedah riset sosiologinya secara mendalam. Selamat datang di sisi gelap gerakan high value. Kenapa kita bisa terjebak dalam delusi high value ini? Seorang sosiolog dan filsuf terkenal asal Prancis, Jean Baudrillard, punya teori yang sangat pas buat membedah fenomena ini. Namanya ialah simulacra. Jean menjelaskan bahwa di dunia modern, kita seringkali bukan lagi mengejar substansi nyata, melainkan hanya mengejar simbol atau citra dari sesuatu. Lu gak benar-benar pengen jadi orang bijak, lu cuma pengen kelihatan bijak di media sosial. Lu gak benar-benar peduli sama esensi kepemimpinan. Lu cuma pengen dapat label high value, biar dipuji netizen. Ketika lu menelan mentah-mentah konsep high value versi influencer modal mikrofon podcast, otak lu kejebak dalam teori perbandingan sosial atau social comparison theory yang digagas oleh psikolog Leon Festinger. Lu mulai mengukur harga diri lu berdasarkan indikator eksternal yang kaku. Lu baru merasa berharga kalau saldo lu di atas rata-rata. Lu baru mulai merasa high value kalau lu bisa memanipulasi obrolan biar lawan bicara lu takluk. Ini adalah cara berpikir yang cacat logika. Kenapa? Karena ketika lu menyandarkan value diri lu pada hal-hal eksternal, lu sedang menyerahkan remote control kebahagiaan lu kepada penilaian orang lain. Lebih parahnya lagi, lu mulai memandang hubungan antar manusia bukan lagi berdasarkan ketulusan, tapi berdasarkan transaksi bisnis. Lu cuma mau temenan sama orang yang selevel atau punya benefit. Lu antisosial karena takut value lu turun kalau nongkrong di warung kopi biasa. Ini bukanlah sebuah self-improvement. Ini namanya narsisme akut yang dibungkus istilah keren psikologi pop. Dampak paling nyata dari obsesi high value yang salah kaprah ini adalah lahirnya sebuah penyakit mental bernama hyperindependency atau hyperindependence. Narasi high value seringkali mencekoki kita dengan ide kalau manusia berkualitas itu harus kuat sendiri. Gak boleh bergantung sama orang lain dan harus menyelesaikan semua masalahnya sendirian. Lu harus mandiri. Jangan ngerepotin orang. Kalimat ini kedengarannya keren, tapi secara psikologis, ini adalah bentuk mekanisme pertahanan trauma atau trauma response. Mari kita lihat data ilmiah dari Harvard Study of Adult Development, salah satu penelitian terpanjang dalam sejarah manusia yang meneliti kehidupan ratusan orang selama lebih dari 80 tahun. Apa kesimpulan riset mereka? Faktor nomor 1 yang bikin manusia berumur panjang, sehat, dan bahagia bukanlah seberapa tinggi jabatan mereka atau seberapa banyak harta mereka. Faktor nomor 1-nya adalah kualitas hubungan interpersonal mereka atau social connection. Manusia itu makhluk sosiologis, bukan robot produksi pabrik. Ketika lu memaksa diri lu buat jadi manusia super independen demi ngejar status high value, lu sedang lawan kodrat biologi lu sendiri. Lu bakal menolak buat minta tolong pas lagi hancur karena takut dianggap lemah. Akibatnya apa? Lu kena burnout parah, jiwa lu kering, mental lu jompo sebelum waktunya, dan lu bakal kesepian di tengah keramaian. Lu memang sukses membangun benteng yang tinggi buat ngelindungin diri lu, tapi benteng itu juga yang ngurung lu sampai lu gak bisa ngerasain indahnya koneksi emosional yang tulus. Sekarang, mari kita dekonstruksi total istilah ini.
Gimana sih cara jadi manusia yang beneran bernilai tinggi tanpa harus jadi robot yang menyedihkan? Value sejati seorang manusia itu sifatnya mancar dari dalam atau inherent, bukan dari apa yang lu tempel di luar tubuh lu. Orang yang beneran berkualitas tinggi tidak akan pernah sibuk melabeli dirinya sebagai high value person. Orang yang beneran kaya nggak bakal sibuk meyakinkan orang lain kalau dia kaya. Hanya orang yang merasa low value di dalam hatinya yang bakal berisik pamer atribut eksternal demi dapat pengakuan sosial. Menjadi manusia bernilai tinggi itu sederhana secara konsep, tapi mahal dalam eksekusi. Ada beberapa contoh. Di antaranya, punya integritas dan otentik. Lu berani jujur sama diri sendiri, lu gak perlu pura-pura jadi orang lain pakai topeng gimmick medsos, cuma buat diterima di lingkungan tertentu. Selanjutnya, keseimbangan ego atau active listening. Daripada sibuk mikirin bagaimana cara agar dikagumi dalam sekali obrolan. Orang berkualitas tinggi justru memiliki kemampuan untuk menurunkan egonya, mematikan HP-nya, dan benar-benar ngedengerin orang lain, atau active listening. Nilai lu naik bukan karena lu paling berisik di ruangan, tapi karena kehadiran lu memberikan rasa aman dan dihargain buat orang di sekitar lu. Yang terakhir yaitu resiliensi intelektual, atau berpikir kritis. Lu gak gampang ketipu sama tren atau narasi pembodohan. Lu bisa membedah masalah hidup lu dengan logika yang jernih, bukan emosi yang meledak-ledak. Jadi, buat lu yang selama ini ngerasa tertekan, cemas, dan ngerasa value diri lu rendah cuma karena lu belum punya pencapaian mentereng di umur 20-an, dengerin ini baik-baik. Berhenti menilai diri lu pakai barcode atau angka-angka hasil standarisasi media sosial. Lu bukan produk gagal yang harus terus-terusan diubah spesifikasinya demi memuaskan ekspektasi sistem yang kapitalistik. Mulai hari ini silahkan lu belajar skill baru. Silahkan lu kejar karir impian lu. Silahkan lu olahraga buat kesehatan tubuh lu. Tapi, lakukan itu semua karena lu mencintai diri lu, bukan karena lu benci sama diri lu yang sekarang dan pengen dapat pengakuan dari dunia luar. Manusia terbaik itu bukan manusia yang paling sempurna tanpa celah, melainkan manusia yang tahu kapasitas dirinya, berani berdamai dengan kekurangannya, namun tetap konsisten melangkah maju dengan kerendahan hati. Dunia udah surplus sama orang-orang yang ambisius tapi toksik dan arogan. Yang dunia butuhin sekarang adalah lebih banyak manusia yang berkualitas tinggi, tapi tetap punya hati nurani dan empati. Gimana menurut lo? Lo masih mau kejebak sama gimmick istilah high value versi medsos? Atau mau mulai fokus bangun kualitas diri yang nyata dan membumi? Tulis argumen kritis lo di kolom komentar. Mari kita diskusikan secara sehat. Gua Nox Clara, mari kita istirahatin pikiran sejenak. See you.